Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Seventri Melena Patiung. Hari ini kita akan berbicara tentang proses sosial dan interaksi sosial pada masyarakat nelayan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi pada nelayan. Tujuan instruksional dari materi kita hari ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Dan yang kedua diharapkan bahwa mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan. Dari keempat gambar ini, kita bisa melihat bahwa pada gambar 1, 2, dan 3 itu terjadi proses sosial dan interaksi sosial pada masyarakat nelayan. Sedangkan pada gambar keempat tidak terjadi interaksi sosial karena nelayan itu hanya seorang diri. Apa itu proses sosial? Kalau didefinisikan bahwa proses sosial itu adalah bentuk dari interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus pada suatu masyarakat. Nah, pengertian interaksi sosial sendiri merupakan hubungan timbal balik yang tidak hanya mempengaruhi individu yang berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hubungan. Dalam Gilin dan Gilin mengatakan bahwa interaksi sosial akan terjadi segala macam hubungan sosial yang dinamis, entah itu hubungan antara individu dan individu, antara kelompok dengan kelompok, atau antara kelompok dan individu. Nah, ada dua syarat dasar dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, di mana menurut Gilin dan Gilin bahwa kontak sosial itu adalah fase pertama dari interaksi yang terjadi. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi komunikasi menjadi hal yang penting untuk terjadinya suatu interaksi sosial di masyarakat. Mari kita melihat masyarakat sebagai interaksi. Jadi interaksi sosial itu terjadi karena adanya proses sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan kunci dari semua kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Proses sosial itu adalah cara-cara berhubungan dengan orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial yang saling bertemu dan menentukan sistem. Nah, proses sosial itu dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan yang ada di masyarakat. Misalnya, pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Nah, adik-adik mahasiswa, silakan memberikan pendapat kalian mengenai hubungan antara punggawa dan sawi, dalam hal ini nelayan anak buah. Kita bisa melihat bagaimana hubungan yang terjadi di antara punggawa dan sawi itu yang selalu mengikat dari zaman dahulu, bahkan sudah menjadi turun-temurun yang kadang tidak dapat dilepaskan lagi. Jadi silakan berikan pendapat kalian tentang bagaimana hubungan interaksi sosial yang terjadi di antara punggawa dan sawi. Ada beberapa kondisi interaksi nelayan yang bisa kita lihat di beberapa tempat. Yang pertama itu dari case study riset yang dilakukan oleh Baktiar dan kawan-kawan melihat bagaimana interaksi sosial pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Maros. Mereka menyimpulkan bahwa hubungan kerja didasari pada aspek ekonomi dan juga aspek ketergantungan yang saling menguntungkan, sehingga timbul hubungan antara patron klien, dalam hal ini juga punggawa sawi, antara nelayan dan punggawa. Nah, interaksi sosial yang kedua kita bisa melihat dalam riset tentang interaksi sosial dan reproduksi nilai budaya masyarakat nelayan di Pelabuhan Potrek, Kota Makassar, yang dilakukan oleh Saiful dan kawan-kawan, yang mana hasil penelitian mereka menemukan bahwa interaksi sosial dari lokalitas masyarakat terlihat berbaur, namun kemudian tidak lantas meninggalkan orisinalitas kebudayaan bahari yang menjadi corak asli masyarakat nelayan di Pelabuhan Pautere itu sendiri. Jadi banyak sekali kasus-kasus riset tentang interaksi sosial nelayan yang dapat kalian baca di berbagai jurnal. Nah, kesimpulan dari materi kita yang pertama bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang tidak hanya mempengaruhi nelayan atau individu yang berinteraksi, tetapi juga kualitas hubungan yang terjadi, baik itu karena hubungan saling ketergantungan maupun hubungan-hubungan lainnya. Nah, di dalam proses sosial nelayan,
itu kita akan memahami bahwa terjadi interaksi sosial nelayan orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial yang saling bertemu dan menentukan sistem yang terjadi secara terus-menerus. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya.